Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada laporan yang kedua ini, saya akan menjelaskan yaitu membuat garis lurus yang terhalang lapangan. Yaitu yang pertama, landasan teori. Membuat garis lurus yang terhalang di lapangan dimaksudkan pembuatan garis lurus tidak dapat dibuat secara langsung, tetapi ada rintangan. Halangan tersebut adalah seperti jalan kereta api, sungai, atau bangunan. Membuat garis lurus di lapangan merupakan sesuatu yang penting pada pengukuran lahan dalam dunia pertambangan. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk membuat garis lurus dengan kondisi pandangan yang terhalang. Salah satunya dengan pembuatan garis bantu yang sejajar dengan garis lurus yang akan kita buat pada nantinya. Dan alat dan bahan, yang pertama galon, yang kedua pita ukur, dan yang ketiga pen ukur. Dan bahannya yaitu alat tulis, sebagai pada saat di lapangan kita melakukan pengukuran, kita dapat menulis apa-apa saja yang kita dapat. Dan yang kedua kalkulator, supaya kita bisa menjumlahkan pada saat praktikum. Dan aspek keselamatan kerja, yaitu mahasiswa diwajibkan memakai sepatu pada saat praktikum dan untuk menjaga keselamatan kerjanya. Dan yang kedua, pastikan jumlah alat yang dipinjam. Dan yang ketiga, hindari dari kehilangan alat. Pakai helm untuk melindungi kepala kita pada saat praktikum. Dan yang keenam, gunakan rompi sebagai identitas kita di lapangan. Dan yang langkah kerja, yaitu satu, persiapan. Yang pertama, persiapkan alat yang kita butuhkan. Dan yang kedua, buat dan bon alat tanda tangani kepada dosen yang mengajar, supaya dosen mengetahui pada saat kita praktikum. Dan yang ketiga, pergi ke lokasi praktek. Dan yang kedua, menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung ke ujung. Yang pertama, dirikan yalon pada titik P dan titik Q. Lihat gambar 2 yang berjarak. Dan yang kedua, seseorang memegang yalon ditempatkan di titik A dan membidik ke titik P. Yang seorang lagi menempatkan yalon di titik B sesuai dengan instruksi dari titik A sampai yalon A dan titik B dan titik P sejajar. Dan yang ketiga, titik B membidik ke titik Q dan digeser sesuai instruksi dari titik B sehingga yalon titik B dan titik Q dan titik Q sejajar. Langkah yang kedua dan langkah yang ketiga diulangi sampai yalon titik A, titik B, dan titik P segaris dan titik B, titik A, dan titik Q segaris. Dan yang ketiga, menempatkan titik-titik pada garis di lapangan yang ada halangan di tengah. Dan yang pertama yaitu buat garis lurus titik P, titik R dengan menancapkan yalon di titik P dan titik R. Tancapkan yalon di titik S dan buat titik Q, titik S tegak lurus terhadap titik P dan titik R. Diperoleh segitiga siku-siku nantinya. Dan yang ketiga, tancapkan yalon pada titik A, titik B, dan titik D sehingga didapat garis lurus pada titik PA dan titik CD dan titik SR. Dan yang keempat, ukur jarak titik PS, titik QS, dan titik PA, titik PA, titik PC, dan titik PD. Setelah jarak titik A, titik B, titik C, dan titik DB, kita akan membuat rumus perbandingan segitiga, yaitu dengan huruf A, titik P, titik kurang titik S dikurang titik P dikali A sama dengan kita bagi P dibagi S. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat siku di lapangan. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu tancapkan yalon di titik C dengan tegak lurus. Yang kedua, buatlah suatu jarak dari titik C ke arah titik A atau titik sepanjang 3 meter hingga didapatkan titik E. Yang ketiga, tancapkan yalon di titik E tegak lurus serta bidik dari titik A dan titik B sehingga titik B terletak pada garis ABC.
Dengan menggunakan dua pita ukur, ambil jarak 4 meter dari titik C dan titik S dari titik E. Dan inilah sketsa dan data praktikum kita. Yaitu data praktikum kita titik AC sama dengan 3 meter, titik CD sama dengan 10,45 meter, titik DE sama dengan 3,28 meter, titik EF sama dengan 5,9 meter, dan titik FB sama dengan 3 meter. Dan kita mendapatkan total 25,63 meter. Analisa pada praktikum ini yaitu pada titik Q, AC ditambah CD ditambah DE ditambah EF ditambah FB sama dengan 3 meter ditambah 10,45 meter ditambah 28 meter ditambah 5,9 meter dan ditambah 3 meter. Dan kita akan mendapatkan total keseluruhan 25,63 meter. Dan kesimpulan yang kita dapat pada praktikum tersebut yaitu yang pertama, ada banyak cara untuk mendapatkan garis lurus yang terhalang bangunan. Salah satunya adalah segitiga bangunan sehingga dapat menentukan titik. Dan yang kedua, pengukuran garis lurus yang terhalang bangunan di lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip Pythagoras. Dan yang ketiga, kesulitan dalam metode pengukuran adalah membidik dua yalon yang berada pada jarak yang jauh dan dapat diatasi dengan perletakan beberapa titik. Dan saran saya pada praktikum yang kedua ini yaitu kita harus memakai helm safety dan jangan melepasnya pada saat praktikum sehingga kita akan mendapatkan keselamatan kerja pada praktikum tersebut. Dan kita harus mencatat peralatan supaya kita tidak terjadi kehilangan alat.